Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwanda Saputri. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya tahap bagaimana menggambar tumbuhan ya, terutama pada bunga dan pohon. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai arti gambar itu sendiri, menggambar ya. Jadi menggambar itu merupakan suatu kegiatan yang kita lakukan ya berdasarkan imajinasi atau kreativitas kita, itu dari hasil kita mengamati sesuatu maupun apa yang sedang kita rasakan saat itu, kemudian kita tuang ya melalui suatu media, entah itu media dua dimensi atau sebagainya. Nah, di sini saya akan mencontohkan media dua dimensi ya. Itu yang pertama itu ketika kita mau menggambar tumbuhan ya, itu kita sediakan buku gambar. Itu bisa juga kalau kalian mau lebih simpel menggunakan kertas HPS. Untuk alatnya itu sediakan pensil biasa ya, 2B. Kemudian jangan lupa juga penghapusnya. Dan kalau misalkan pensil kalian patah atau tumpul, sediakan rautan. Nah, untuk membulatkan ya, untuk membuat polanya bisa kalian sediakan jangka juga ya. Memakai jangka supaya lebih simpel kalau membuat lingkaran atau semacamnya. Kemudian boleh juga kalian menggunakan pin atau benda yang berbentuk lingkaran lainnya untuk mempermudah kalian membuat pola lingkaran. Nah, jangan lupa untuk sediakan penggaris juga untuk membuat garis lurus maupun semacamnya. Tempat-tempat yang cocok untuk kita menggambar. Nah, itu tergantung dari kepribadian masing-masing dan tergantung bagaimana kita ingin menuangkan isi hati kita atau apa yang sedang kita amati. Nah, kalau saya sendiri lebih nyaman berada di kamar ya, di kamar sendiri atau di dalam suatu ruangan yang sepi gitu. Itu tempat yang cocok untuk menuangkan imajinasi kalau menurut saya pribadi. Tapi ada juga tempat-tempat lain yang bisa dijadikan sebagai inspirasi ya untuk menggambar. Contohnya jadi ada pula ya itu orang yang lebih suka menggambar itu ketika bersama temannya atau didampingi dengan orang tua. Itu ada juga, atau berada di tengah-tengah kerumunan atau orang banyak ya. Nah, itu banyak juga yang seperti itu. Jadi tergantung dari kepribadian masing-masing. Nah, tanpa berlama-lama saya akan memberikan contoh ya langkah-langkah untuk menggambar tumbuhan. Gambar pertama yaitu bunga. Yang pertama, buatlah lingkaran dengan benda bulat seperti pin dan lain-lainnya yang berbentuk bulat. Yang kedua, buatlah lagi lingkaran di bagian tengah. Ketiga, tarik 2 garis lurus untuk membuat tangkai. Yang keempat, gambarkanlah kelopak bunga hingga penuh dan jangan sampai keluar garis lingkaran. Berikutnya, gambarlah 2 daun di sisi kanan dan kiri tangkai. Lalu hapuslah pola lingkaran hingga bersih. Lalu yang terakhir, tebalkan kembali. Gambar bunga yang kedua. Yang pertama,
Buatlah pola melingkar menggunakan benda berbentuk lingkaran. Yang kedua, buatlah lagi pola melingkar di bagian tengah. Yang ketiga, gambarlah kelopak bunga hingga penuh dan jangan keluar garis lingkaran. Seperti ini. Lalu buatlah 3 buah daun agar bunga tersebut terlihat lebih indah. Jika sudah dibuat 3 daun, lalu hapuslah bagian yang tidak perlu. Lalu tebalkan kembali agar bunga tersebut terlihat lebih bagus. Gambar ketiga, bunga tulip. Yang pertama, buatlah huruf U, lalu kemudian buatlah kelopaknya. Dan yang ketiga, tarik garis ke bawah untuk membuat tangkai. Keempat, buatlah daunnya. Lalu jadilah pola gambar 1, 2, dan 3. Gambar keempat, kita akan membuat bunga matahari dari sebuah titik. Yang pertama, buatlah sebuah titik. Yang kedua, gambar kelopak bunga kecil. Yang ketiga, buatlah lingkaran kecil. Yang keempat, gambarlah beberapa kelopak bunga seperti ini sampai banyak. Lalu kemudian penuhi bagian yang kosong dengan kelopak bunga. Dan yang terakhir, buatlah tangkai bunga agar bunga terlihat lebih indah. Gambar 5 yaitu rumput. Yang pertama, tariklah garis lurus. Yang kedua, kemudian tarik garis lagi sampai berbentuk lancip. Yang ketiga, kemudian lakukan hal yang sama hingga berulang kali. Lalu jadilah rumput. Gambar ke-6. Pertama, mulailah dengan huruf M, teruslah membuat huruf tersebut dan jangan sampai terputus. Tariklah garis menyambung dan jadilah rumput. Nah, beginilah pola gambar 4, 5, dan 6. Dari sebuah titik, dari garis lurus, dan dari huruf M. Gambar ke-7, bunga dan rumput. Yang pertama, tarik garis horizontal dan garis vertikal. Buatlah lingkaran kecil. Selanjutnya, gambarlah kelopak bunga hingga penuh. 4. Gambarlah daun pada kedua sisi. 5. Tariklah garis lurus ke atas sampai semua terpenuhi. Dan yang berikutnya gambar 8 yaitu pohon toge. Yang pertama, bentuklah bentuk oval, tambahkan setengah oval di bawahnya. Gambarlah 2 garis melengkung untuk batangnya. Buatlah tanah dengan lengkungan-lengkungan. Tarik garis horizontal, hapuslah bagian tidak perlu. Gambar 9, bibit pohon diawali dengan huruf V, tambahkan garis di kedua sisi, tarik 2 garis melengkung, buatlah 2 helai daun. Tambahkan sekuncup daun pada bagian tengah. Lalu buatlah garis melengkung dan tariklah garis horizontal. Jadilah pola gambar 7, 8, dan 9. Gambar 10, tanaman. Buatlah oval terlebih dahulu, lalu hapus sedikit bagian tertentu. Buatlah lengkungan kecil. Gambarlah batang yang bercabang 3. Seperti ini. Lalu disambungkan antara batang yang satu dengan batang yang lain. Kemudian buatlah 3 helai daun pada batang yang telah dibuat. Buatlah terusan batangnya sehingga batang yang telah kita buat terlihat lebih
indah. Gambar berikutnya pohon. Yang pertama, gambarlah persegi panjang, lalu hapus bagian atas dan bawahnya. Kemudian buatlah 4 cabang pada batangnya, seperti gambar berikut. Lalu gambar daunnya dengan bentuk lengkungan pada setiap batangnya. Tambahkan sedikit lengkungan agar pohon terlihat lebih indah. Gambar 12 yaitu gambar daun. Yang pertama, gambar garis melengkung. Yang kedua, tambahkan agar terhubung. Yang ketiga, tarik 2 garis ke bawah. Lalu sambungkan hingga terbentuk batang. Yang kelima, tambahkan beberapa garis agar semakin menyerupai daun. Dan beginilah pola gambar 10, 11, dan 12. Gambar 13 yaitu pohon cemara. Yang pertama, gambarlah bentuk segitiga menggunakan penggaris. Yang kedua, tarik 2 garis lurus segitiga dan hubungkan hingga terbentuk batang. Gambar selanjutnya tetap pohon cemara. Yang pertama, buatlah segitiga. Yang kedua, tumpukan 2 segitiga lainnya pada bagian bawah. Yang ketiga, buatlah batangnya, lalu jadilah pohon cemara. Gambar 15 yaitu gambar pohon. Yang pertama, gambar lingkaran. Hapus bagian yang tidak diperlukan. Selanjutnya, buatlah batangnya. Tambahkan beberapa ranting agar terlihat lebih indah. Jadilah pohon. Gambar 16 yaitu pohon. Buatlah lingkaran. Lalu buat lagi 2 lingkaran pada bagian bawahnya dengan posisi meniban lingkaran yang sebelumnya. Lalu terakhir buatlah batangnya. Inilah pola gambar pohon 13, 14, 15, dan 16. Berikutnya kegiatan menggambar yang mungkin bisa dilakukan oleh kelas paling kecil, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Yang pertama, kita akan mulai dengan gambar bunga sepatu. Buatlah persegi panjang, hapus bagian atas dan bagian bawah. Buatlah beberapa helai daun di bawahnya. Dan tambahkan kuncup bunga di atasnya. Gambar berikutnya gambar pohon dengan model putus-putus. Gambarlah bentuk oval.
Kemudian diberi dahan, lakukan hal yang sama di sisi lain. Kemudian gambarlah batang pada bagian tengah, tambahkanlah dahan pohon, dan jadilah pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kairunisa selaku perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan tutorial cara menggambar secara digital dengan aplikasi Ibis Paint di handphone kalian. Oke, setelah kita masuk ke dalam aplikasinya, kita klik tanda tambah di pojok kiri dan pilih ukuran kanvas yang akan digunakan. Setelah itu, kita dapat mengatur tata letak kanvas sesuai dengan kenyamanan kita dalam menggambar. Kemudian kita dapat aktifkan stabilizer agar gambar yang kita hasilkan memiliki garis yang rata. Menggunakan metode real time dan juga drawing tool yang kita matikan karena kita ingin menggunakan brush secara bebas. Kemudian kita dapat memilih brush yang akan kita gunakan. Di sini banyak sekali pilihannya, tapi untuk kali ini saya akan menggunakan watercolor pencil. Kemudian dapat kita atur ketebalan, kemudian opacity untuk ketegasan gambar. Kita dapat juga memilih warna yang akan kita gunakan. Kemudian di sini saya akan menggunakan drawing tool, yaitu berbentuk ellipse, di mana saya akan membuat sebuah bunga yang sebelumnya kita buat dari lingkaran. Nah, kemudian jika kita rasa gambar yang kita buat tidak di tengah atau tidak sesuai dengan posisi yang kita inginkan, kita dapat memindahkannya dengan fitur transform. Tinggal kita tekan aja gambarnya, kemudian kita arahkan di tempat yang kita inginkan. Jika sudah, kita klik tanda checklist dan kemudian kita matikan dulu drawing toolnya, kita off, kemudian kita dapat mulai menggambar sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Setelah kita menggambar lingkaran di pertama kalinya, kemudian kita akan gambar kelopak bunga ya. Nah, di sini kita akan gambar sekitar kurang lebih 5 kelopak bunga pada setiap sisi lingkaran yang telah kita buat. Tinggal kita gambar, kemudian kita kasih tangkai. Oke, selesai. Nah, kemudian nih yang keren, kita di sini ada aplikasi eraser. Fungsinya untuk menghapus bagian-bagian yang kita rasa kurang tepat dalam proses menggambar. Kita hapus. Kemudian kita dapat pilih lagi brush yang tadi kita gunakan untuk kita rapihkan. Selesai. Inilah contoh gambar bunga yang mudah untuk dilakukan bagi anak kelas 1 hingga 3 SD. Kemudian kita save as PNG gambarnya. Setelah selesai, kita dapat back to my gallery dan gambar yang telah kita buat telah selesai. Nah, selanjutnya kita akan lanjut menggambar. Kita pilih dulu brush yang akan kita gunakan. Seperti yang dapat dilihat, ini banyak sekali pilihan brush yang dapat kita pakai, dari mulai pensil, spidol, hingga brush dalam melukis. Dapat kita sesuaikan dengan gambar yang akan kita buat. Nah, kali ini saya akan menggunakan brush stylus pen. Ya, kita atur ketebalannya. Kemudian ketegasannya. Oke, kita langsung saja. Kali ini saya akan menggambar bunga, yaitu bunga tulip, di mana bunga ini mungkin cara gambarnya sedikit lebih sulit dari yang sebelumnya, dan gambar ini diperuntukkan untuk kelas 4 hingga kelas 6. Kita gambar huruf U. Oke, kemudian kita tarik garis dari sudut kiri dan sudut kanan. Kemudian, oke, kita gambar segitiga di tengah-tengahnya ya. Nah, kemudian kita dapat gunakan fitur undo seperti yang tadi saya contohkan jika ada garis yang kita rasa kurang tepat. Kemudian kita tarik 2 tangkainya, buat tipis mungkin ya. Kemudian setelah sudah, kita beri daun, oke, di kanan dan kiri sisi bunga. Kemudian kita perjelas daunnya.
Oke, gambar bunga tulip pun selesai. Mudah kan? Nah, kemudian dapat kita save gambarnya, save as PNG. Oke. Nah, setelah selesai, kita dapat kembali ke layar utama dengan back to my gallery. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan gambar ketiga, di mana saya akan menggambar sebuah pohon. Pertama-tama akan kita pilih pen yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan watercolor pensil agar hasilnya halus. Kemudian kita pilih force fade untuk mengaktifkan bayangan pada saat menggambar. Oke, kita mulai dari menggambar. Yang pertama adalah kita gambar garis, 2 garis tegak lurus dan 2 garis sedikit memiring. Kita lanjutkan dengan membuat batang yang besar ke bawah, tarik 2 garis, kemudian kita dapat deh memulai membuat daun-daun yang lebat. Di sini kita berikan saja sedikit gelombang pada garis yang kita buat di sekitar batang pohon yang tadi kita gambar. Nah, kita pertegas dengan memberikan sedikit garis pada batang pohon. Dan tada, gambar pohon pun selesai. Gambar ini mudah dilakukan sehingga ditujukan untuk kelas 1 dan hingga kelas 3 SD. Oke, dapat kita pindahkan gambarnya sehingga di tengah-tengah kertas. Nah, gambar pun selesai. Kita dapat save kembali, save as PNG, dan back to my gallery. Oke, selanjutnya kita akan gambar yang keempat, yaitu pohon tapi dengan tingkat kesulitan yang sedikit lebih sulit, dimana diperuntukkan untuk kelas 3 hingga 6, dimana kita di sini pilih dulu stylus pennya. Saya akan gunakan stylus pen. Kemudian kita akan gambar pohon cemara dimulai dari bentuk segitiga. Nah, kita kasih bergerigi sedikit di bawahnya. Dimulai dari yang paling kecil segitiganya. Kemudian kita tarik garis dan bentuk lagi gerigi di bawahnya, kita tumpuk ya. Kemudian menjadi 3 garis segitiga yang bergerigi. Nah, ini kita sudah selesai nih gambar daun-daunnya. Mudah ya, tinggal kita gambar di bawahnya batangnya, batang dari pohon yang akan kita buat. Nah, ini adalah pohon cemara ya, atau yang sering kali kita lihat sebagai pohon Natal. Setelah selesai gambarnya, bukan cuma hanya menggambar, aplikasi ini juga bisa membantu kita dalam mewarnai. Tinggal kita klik. Di sini ada yang gambar kaleng cat. Kita aktifkan gap recognition-nya. Kemudian kita pilih warnanya. Warna yang akan kita gunakan di sini saya pilih warna hijau. Tinggal kita klik area yang ingin kita warnai, seperti ini contohnya. Nah, mudah kan? Hal ini juga dapat digunakan bagi para guru yang ingin memberikan tutorial cara menggambar yang mudah bagi siswanya melalui aplikasi digital di handphone kalian masing-masing. Kita save dan back to my gallery. Sebagai pendidik dan peserta didik yang inovatif dan kreatif, kita harus melek terhadap teknologi karena pada saat ini perkembangan teknologi begitu pesat dan begitu canggih. Untuk itu, kita akan mencoba menggambar tumbuhan melalui aplikasi yang telah tersedia di komputer. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu pertama klik start, lalu pilih paint. Nah, di sini sudah ada lembar kosong yang bisa kita coret-coret. Yang pertama kita akan menggambar bunga dari bentuk lingkaran. Kita pilih lingkaran. Lalu kita tambahkan garis lurus. Lalu kita akan membuat kelopak di sekitar lingkaran. Kita pilih brush. Lalu kita buat
kita tambahkan daunnya agar terlihat lebih cantik. Kita juga bisa warnain, kita pilih ini untuk mewarnai. Untuk letaknya kita warnai warna merah, untuk lingkarannya warna kuning, dan untuk daunnya kita warnai hijau. Berikutnya kita akan menggambar rumput. Rumput bisa kita mulai dari tarik garis lurus ke atas. Sebentar, kita ubah dulu nanti warnanya. Tarik ke atas. Kita tarik lagi ke bawah. Kita tarik ke atas. Kita bikin berulang-ulang. Bisa digeser. Lalu kita bikin ke atas. Kita tarik lagi ke bawah, atas, ke bawah. Lalu kita bikin sedikit gelombang biar kelihatan rumput. Nah, sudah jadi rumputnya, lalu bisa kita warnain. Oke, ini rumput. Lalu kita bisa juga menggambar pohon dari bentuk segitiga, yaitu pohon cemara. Kita bikin segitiga. Lalu kita tambahkan lagi persegi panjang di bawahnya. Jadilah pohon cemara, atau mau ditambahkan lagi untuk segitiganya bisa. Kita tinggal tambahkan pola yang kita inginkan karena tersedia di kolom atas. Nah, sudah jadi pohon dan kita bisa warnain pohonnya sesuai dengan keinginan kita. Jadilah pohon cemara. Bisa nggak pohon yang lain? Oh, tentu saja bisa. Kita akan menggunakan brush untuk menggambar pohon. Pertama-tama kita akan bikin batang. Ya, ini kita akan bikin batangnya. Lalu kita akan bikin pohonnya. Seperti ini. Nah, jangan lupa kita bikin buah-buahannya. Oke, sudah jadi. Ini jadi. Lalu tinggal kita warnain. Kita harus tutup dulu karena kalau tidak ditutup nanti semuanya akan berwarna coklat. Nah, jadilah gambar pohon, gambar bunga, gambar rumput. Nah, semuanya bisa kita gambar menggunakan brush, tergantung gambar apa yang ingin kita buat. Nah, untuk tahapan seperti ini biasanya dilakukan oleh kelas atas, yaitu antara kelas 4 sampai kelas 6. Kalau untuk kelas 1, kita akan membuat, sebagai seorang guru kadang kita suka mengambil gambar dari komputer, padahal sebagai seorang guru yang melek teknologi kita dapat menggunakan aplikasi yang tersedia dan kita dapat menggambar sesuai dengan keinginan kita. Contohnya seperti ini. Kita akan gambar bunga, ini lingkaran, kita akan buat garis lurus, lalu kita akan menggambar kelopak bunganya. Nah, tidak lupa kita bikin gambar daunnya.
Kalau untuk kelas 1 biasanya kita lakukan seperti ini, garis putus-putus. Seperti ini, nanti kelas 1 akan mengikuti garis yang berputus-putus ini. Nah, seperti itu. Jadi, begitulah cara menggunakan teknologi untuk pembelajaran yang lebih menarik.